Oke Bu, oke kita sekarang masuk ke langkah kedua pada modul ini, pada modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya Bu, pada modul ini masuk ke langkah kedua itu merencanakan utang dengan hati-hati. Ya, jadi kita harus bisa merencanakan utang dengan hati-hati agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Iya, penting ya Bu ya. Jadi ini cukup akan menguras waktu yang agak lama Bu ya. Jadi sebelumnya seperti biasa untuk memberikan semangat, Ibu semuanya ada di sini ya. Oke, Ibu Lena, Ibu Rika semua berdiri. Oke, kita akan ice breaking dulu untuk ya memacu semangat dalam merencanakan suatu utang biar paham, mudeng, cepat. Oke, oke. Ya lihat kita, Ibu paham ya? Itu tepuk P2K2. Nah, apa itu arti P2K2? Iya, apa pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ingat ya Bu ya, kalau pertemuan itu seperti ini Bu. Iya, pertemuan peningkatan ya kemampuan keluarga. Oke Bu ya, ingat Bu. Oke, coba ikuti saya ya Bu ya. Oke, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, oke bagus. Udah semangat Bu? Oke, ini agak panjang Bu materi kita Bu ya. Jadi mengenai utang, pastinya siapa yang tidak berhutang? Saya juga berhutang Bu. Apalagi ibu-ibu ya, kita banyaknya hutang, banyaknya tempat-tempat hutang kadang memungkinkan kita untuk ya jangan mudah berhutang. Ya, ada rentenir Coba sebelumnya ada pada langkah ini ada dua kegiatan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah saya akan menampilkan cuplikan film ya, yang durasinya tidak agak panjang lah, hanya singkat. Kedua kita diskusi masalah bagaimana kita ya merencanakan hutang dengan hati-hati ya. Ada 5 yang harus kita pertimbangkan Bu untuk memutuskan hutang untuk berhutang. Nanti saya jelaskan. Sekarang coba saya akan tampilkan. Oke, kita lanjut ya. Tolong Ibu nanti berikan tanggapan dari video tersebut. Oke Bu, Bu Nia, Bu Lita. Nah, oke. Ini Bu ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu sudah sesama menyaksikan tadi tayangan cuplikan siapa saja yang tadi di situ Bu. Nah, cuplikan film tersebut. Yang dari peran utamanya. Ibu Lili. Iya. Ibu Lili. Apa yang terjadi situasi tersebut Bu? Iya, anaknya sakit. Ibu Lina butuh tambahan perobatan. Iya. Ini situasinya genting ya Bu? Iya, situasinya genting ya kan? Kalau seperti ini, siapa yang pernah alami dalam situasi seperti ini? Hah? Boleh nggak kira-kira nantinya Ibu Lili berutang? Hah? Boleh, iya. Boleh Bu, ya. Nah, jadi kita juga boleh berhutang. Itu suatu kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan itu yang di dalam chat tersebut. Iya, kebutuhan Bu. Ya, jadi kebutuhan itu harus kita penuhi, ya. Bukan keinginannya, ya. Karena itu suatu kebutuhan yang harus kita laksanakan. Kalau kebutuhan itu tidak kita lakukan, tidak kita penuhi, maka akan terjadi pada diri kita, ya, agar berdampak pada diri kita juga tadi itu. Kalau kebutuhan tadi itu seperti kita nggak berhutang tadi ya.
kemudian anaknya terus sakit, kan jadi masalah. Kasihan anaknya terus sakit, kemudian dari sesuatu yang tidak yang diinginkan. Maka solusinya adalah berhutang, tapi harus bijak. Ya, di sini akan saya sampaikan, Bu, ada 5 pertimbangan untuk memutuskan untuk berhutang. Ya, coba Ibu buka buku pintarnya, Bu. Nah, di sini coba saya dengar, sebelum meminjam, perhatikan. Yang kita pikirkan di benak kita itu adalah untuk apa kita meminjam, Bu? Ya, untuk apa kita meminjam? Ya, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Ya, atau untuk kegiatan produktif. Jadi, yang tadi Bu Lili tadi itu adalah suatu kebutuhan, bukan keinginan. Beli ini enggak kan? Ya, atau kegiatan produktif itu seperti berusaha, apa kita ingin usaha, maka kita boleh berhutang dari usaha tersebut. Kita pinjam sama siapa saja, ya, ada saudara, ada bank, ada siapa. Yang paling mungkin nanti akan dibahas, ya, di sesi selanjutnya. Nah, kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ya, jika ada, digunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya ada tabungan kita, Bu, itulah fungsinya kita menabung. Fungsinya kita menabung, kita biar tidak berhutang kalau bisa, atau menjual aset terlebih dahulu. Seperti apa? Ada tanah, kalau memang itu butuhkan, nggak apa-apa, tanah sedikit, ya, tanah lebar nggak apa-apa. Jangan aset rumah yang jual, Bu, ya, itu nggak bagus juga, ya kan, Bu? Nah, jual aset nggak apa-apa. Kemudian apa terus yang kita pikirkan? Ya, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi, ini yang saya sebut tadi, jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya, setelah gajian habis mau bayar utang. Ya, ini nggak boleh. Ya, banyak pengeluaran terakhirnya, ya kan? Kita hanya, ya, berapa besar kita perlu minjam, jangan berlebihan. Ya, kalau butuhnya 500.000, ambil 500.000, jangan ambillah 1 juta, sisanya nanti bisa beli ini. Itu bahaya, Bu. Itu fatal, ya. Kemudian bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Jadi bagaimana kita dapat membayar kembali itu harus dipikirkan. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak musim, atau lain-lainnya, tidak musiman. Ya, bisa dengan sebulan sekali, 10 bulan ke depan. Nah, kemudian total pengembaliannya itu kalau bisa yang lebih murah. Nanti diskusi setelah ini itu kita akan bahas. Disitulah kita akan melihat, ya, mana tempat meminjam yang pengembaliannya lebih sedikit. Total pengembaliannya itu sedikit. Yang terakhir, kemana kita dapat meminjam? Ya, kita pikirkan juga, ya. Bandingkan tempat-tempat meminjam tadi. Itu tadi yang kita bahas. Yang ada, yang diskusi nanti, ya. Tempat meminjam yang ada, carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Ya. Total pengembalian yang paling murah. Jadi kita minjam 500.000, jadi nanti menjadi berapa? Kan gitu, itu perlu. Nah, jadi di sini saya akan meminta Ibu kelompok. Tadi kita 20 orang ini, saya minta ini akan dibagi 20 orang ini menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, ketua kelompok Ibu Lady. Kelompok kedua Ibu Stone. Kelompok ketiga ketuanya Ibu Misna. Kelompok 4 Ibu Jumina, ya. Nanti Ibu memberikan soal, dari soal tersebut dari di buku pintar Ibu bacakan, ya. Kemudian yang kelompok 2 akan menjawab, ya. Kemudian Ibu kelompok 3 membacakan masalah soal kedua.
Iya. Nanti selanjutnya dan seterusnya. Kelompok kedua nanti menjawab. Kemudian kelompok kedua bertanya untuk menjawab. Itu juga nanti seterusnya. Ya Bu ya. Nah, perhatikan ya, dari baik apa Ibu Lili, mohon bisa menjawab ya, bisa bertanya kepada kelompok pertama, silakan. Kelompok kedua, maaf, bisa bertanya pada kelompok kedua, silakan Bu. Oke, udah ditanya semuanya, ya kan? Sekarang Ibu tadi sudah menyiapkan jawabannya. Sekarang diskusikan, ya. Sekarang Ibu diskusikan, kemudian saya ingin tahu jawabannya. Ya, jadi berapa besar? Besar. Dari semua tadi pinjaman-pinjaman, tempat peminjam yang paling murah tadi semuanya Bu. Oke, tadi udah dapat Bu? Siapa Bu? Yang mana? Coba kesimpulan kita adalah di mana tempat meminjam yang paling bagus, yang harusnya Bu Lili itu meminjam. Coba. Iya, yang total pengembalian terkecil, ya. Coba koperasi, bagus ya. Jadi yang harus dipilih adalah pinjaman dengan total pengembalian terkecil, yaitu koperasi tadi ya. Tadi tidak ada apa, kita sebagai anggota, ya kan. Kan koperasi untuk apa tujuannya tadi itu apa? Asasnya iya, dari anggota untuk anggota. Jadi dipermudah semuanya. Itu pengembalian yang begitu. Namun Ibu Lili tidak memenuhi syarat yang diminta karena belum menjadi anggota koperasi. Iya, Ibu Lili harus beralih ke pinjaman dengan total pengembalian terkecil berikutnya, yaitu kelompok arisan. Jadi kelompok arisan yang menjadi prioritas Ibu Lili ya untuk meminjam. Kemudian dari kasus Bu Lili tadi Bu, kita dapat mengambil pinjaman dengan sistem pembelian tempo 4 bulan karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dan upah Pak Rusli dan upahnya bekerja selama musim panen ini. Jadi sudah paham Bu ya bagaimana kita memilih tempat meminjam yang bagus, yang total pengembaliannya terkecil ya. Jadi jangan sampai ini menjadi masalah ya. Kita meminjam, kita tidak mengerti, kita harus memahami 5 poin tadi sebelum meminjam. Untuk apa kita meminjam, apakah ada cara lain untuk bisa dilakukan dengan sebelum berutang, berapa besar kita perlu meminjam, bagaimana kita dapat membayar kembali, kemana kita dapat meminjam. Ini harus dipikirkan sebelum berutang atau meminjam di tempat peminjam ya. Jangan sampai lebih ya uang gaji habis untuk semua membayar utang karena suatu keinginan bukan kebutuhan Bu ya, perlu dipahami Bu ya. Oke,